Salam saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi. Hari ini adalah sejarah yang sangat menggemparkan pada 2000 tahun yang lampau, bahwa Yesus Kristus menjalankan tugas dari Bapa untuk menebus dosa-dosa manusia. Kebanyakan orang memberikan nyawanya untuk orang yang sudah baik kepadanya, atau dikatakan berhutang budi. Juga dikatakan lagi orang yang sungguh-sungguh memperhatikan menanam kebaikan. Coba kita renungkan, kita lihat, adakah orang yang dikatakan dia itu melakukan sesuatu, mengorbankan dirinya untuk orang lain yang tidak ada kepentingan dirinya sendiri? Dia menyerahkan nyawanya untuk orang lain yang dia tidak kenal. Adakah kira-kira yang demikian? Tentu jawabnya pasti tidak ada. Betul? Saya yakin pasti tidak ada. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini kita bisa melihat ya, bahwa orang yang berkorban itu biasanya kepentingan negara, membela tanah air, yaitu sudah terjadi. Ada lagi yang dikatakan berkorban untuk keluarga. Jadi kepala keluarga itu dia wajib mempersiapkan untuk keluarganya. Bahkan bila perlu dia berkorban dari kepala buat kaki, kaki buat kepala. Itu pada umumnya. Ada lagi orang berkorban untuk apa? Untuk membalas budi kepada orang yang sudah baik padanya. Nah, itu hal yang umum, hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Tapi kita lihat sekarang, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang disebut Jumat Agung. Nah, saudaraku, makanya saya mengambil satu tema hari ini, bahwa tema yang saya berikan ini adalah pengorbanan yang sempurna. Jadi kita bisa melihat apa maksud pengorbanan yang sempurna, siapakah orangnya, dan bagaimana caranya. Ayo, mari kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Sebelum kita membaca, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami boleh memperingatkan akan kematian Engkau yang luar biasa, di mana Engkau rela berkorban bagi kami orang-orang yang berdosa. Maka itu Tuhan, berilah hikmat kepada kami. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dan kami mau belajar akan firman-Mu ini. Dan kami boleh renungkan firman Tuhan, di mana pengorbanan yang begitu luar biasanya, pengorbanan Engkau yang sangat sempurna ini menjadi remah dalam hidup kami. Sehingga pesan-pesan firman Tuhan ini ada suatu dampak buat kami untuk menjadi berubah. Dan Tuhan, jamah kami, jamah saudara-saudara kami juga yang saat ini juga melihat, menonton bersama dengan keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan, jamah hati dan pikirannya juga, hingga saat kami bersama-sama beribadah walaupun di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir Tuhan, dan Engkau urapi kami semua
Layakkan kami dan kuduskan kami, dan urapi lidah bibir hamba. Apa yang disampaikan berasal dari Engkau, sehingga semua apa yang kami dengar ini, kami pelajari firman Tuhan ini sangat bermanfaat dan ada makna di balik semuanya ini untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sudah siapkan Alkitab atau juga gadget yang Android-nya ada aplikasi Alkitab? Silakan persiapkan. Kita buka di dalam Lukas pasal 33 dan sampai ayat 43. Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah," juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat dan digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini firman Tuhan mengingatkan betapa sengsaranya Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa manusia. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Tapi apa yang terjadi, saudara, Bapak Ibu yang terkasih? Kita lihat kembali lagi ke dalam ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Bukit Tengkorak, mereka salibkan Yesus. Pertanyaannya, semudah itukah tiba-tiba Tuhan Yesus sampai di Bukit Tengkorak? Ternyata, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah pergi ke Israel mengikuti tapak tilas di mana perjalanan Yesus sampai di Bukit Golgota atau disebut Bukit Tengkorak. Perjalanannya dari Yerusalem itu tidak sedikit perjalanannya, bahkan juga menanjak. Saya saja yang tidak bawa beban pikul salib seperti Tuhan Yesus, saya saja seperti napasnya memburu. Bapak Ibu yang terkasih, jadi saya melihat di sini bukan semudah itu Tuhan Yesus sampai di Bukit Tengkorak. Ternyata Yesus pada saat mengalami dia ditangkap pada waktu di Taman Getsemani,
Di situ mulailah penderitaan yang dialami. Bahkan dia diolok-olok, bahkan juga dia mulai dicaci, bahkan juga dituduh macam-macam di hadapan mahkamah agama, imam-imam besar. Dan di sidang diadili. Akhirnya dia dibawa kepada Pontius Pilatus. Dan Pontius Pilatus membawa lagi, mengatakan, biarlah Raja Herodes setempat yang menangani, karena ini adalah orang Yahudi. Setelah sampai di Raja Herodes, diolok-olok lagi oleh Raja Herodes dengan orang banyak. Dan Raja Herodes bilang, kembalikan lagi kepada Pontius Pilatus, gubernur setempat. Karena dia berhak. Kekaisaran dipegang oleh, Kekaisaran Romawi maksud saya, dipegang oleh Gubernur Pontius Pilatus. Pada saat di sidang, diadili, luar biasa. Tidak ada satupun salah Yesus sampai harus diadili. Bahkan orang-orang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Coba saudara bayangkan, tadinya pada waktu dia masuk ke Yerusalem, naik keledai, orang banyak berseru-seru, Hosana bagi sang raja, Hosana bagi sang raja. Begitu disanjungnya Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi kenyataannya, sudah pada waktunya, setelah dia dalam perjamuan malam dengan murid-muridnya, di situ pun dia mengalami lagi sesuatu yang tidak enak. Kenapa? Murid-muridnya ada yang berkhianat dan juga ada yang menyangkal. Siapa dia? Mungkin Bapak Ibu tahu ceritanya. Yang pasti yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Siapa dia? Yudas, bukan? Saudara, dia mengikuti Tuhan Yesus begitu lama, bukan sebentar. Tapi dia teganya menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Bukan sampai di situ saja, saudara. Saat itu ada satu lagi muridnya yang gagah perkasa. Apa-apa dia selalu akan menonjol lebih terdahulu daripada murid-murid yang lain. Tapi Tuhan Yesus berkata, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Dia merasa, tidak mungkin Tuhan, aku akan membela. Wah, luar biasa perkataannya. Tapi apa yang kenyataannya? Pada saat Yesus mulai ditangkap, mulai diadili oleh imam besar di mahkamah agama, di situ dia menunggu di luar, dan ada orang yang berkata, nah ini dia, ini murid Yesus nih. Aku lihat nih, bersama Yesus. Petrus langsung berkata, bukan, kamu salah lihat. Terus gak lama lagi ada lagi satu lagi yang melihat. Juga begitu. Petrus mengelak. Dan yang ketiga kali juga Petrus mengelak sambil dia menghindar. Ketika dia menghindar, dia melihat Yesus. Dan Yesus tersenyum. Manggut-manggut. Betapa sedihnya Petrus saat itu. Dia merasa menyesal. Dan dia teringat perkataan Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Habis dia menyangkal, yang ketiga kali, benar ayam berkokok. Saudara, tidak semudah dikatakan Yesus naik di Bukit Tengkorak.
Belum lagi dia pada saat dia sudah disidang, diadili oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus cuci tangan. Dia katakan tidak ada orang, tidak lagi dia ada salah sedikit pun. Saudara, coba kita lihat di mana ayatnya itu. Lukas 23 ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Ingat saudara, 3 kali Pontius Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati kepadanya, yang setimpal dan hukuman mati. Jadi saudaraku, Yesus yang tidak ada salahnya, Yesus dihina, diolok-olok, diludahi, disiksa, bahkan dari kepalanya pun dipakai mahkota duri, dicucuk, dipukul pakai bambu, sehingga durinya masuk dan mengeluarkan darah. Belum lagi disiksa, punggungnya habis semua, tercabik-cabik oleh cambuk Romawi. Tapi tetap Yesus tidak melawan. Yesus tidak mengeluh, cuma berkata, aduh. Dia menahan sakit itu. Di dalam penderitaan ini, dia tahu penderitaan ini untuk menyelamatkan umat-umat manusia yang berdosa. Jadi kita bisa melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus saat itu. Belum sampai lagi dia harus pikul salibnya. Dia harus naik ke Bukit Golgota. Saudara bayangkan bagaimana darah bercucuran. Tapi yang luar biasa, Yesus tidak mengeluh. Yesus tetap menjalankan perintah Bapa ini demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat di Bukit Tengkorak, disitulah luar biasa sesuatu yang terjadi, saudara. Bahwa dikatakan apa? Dia mulai masuk penderitaan puncaknya. Keesokan harinya, dia sampai pada saat waktu menunjukkan jam 9, dia tiba di Bukit Tengkorak. Dan di situ dia mulai dipantek paku dari tangan dan kakinya. Saudara, kenapa saya ambil tema pengorbanan yang sempurna? Oleh karena apa? Walaupun penderitaan yang luar biasa Yesus tetap jalankan. Itu yang saya lihat. Tidak ada seorang manusia mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Bahkan untuk orang jahat. Bahkan orang yang penuh dosa. Bahkan yang tidak layak. Dia ambil gantinya dengan nyawanya. Jadi di situ saya melihat pengorbanan Tuhan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna. Dan di situ saya melihat kenapa bisa jadi saya katakan pengorbanan yang sempurna. Dan setelah saya pelajarin, saya melihatnya. Pertama-tama bahwa Tuhan Yesus menebus dosa-dosa manusia agar manusia akan memperoleh keselamatan. Dia akan memiliki kerajaan surga bagi yang percaya. Maka itu ada ayat yang terkenal. Pasti Bapak Ibu yang terkasih sudah hafal. Yaitu Yohanes 3 ayat 16. Ayo
Siapa yang ingat? Siapa yang hafal? Silakan baca. Firman-Nya berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah dia. Dia menjalankan tugasnya ini untuk supaya siapa barang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal, alias akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi disitulah saya melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna. Dia berkorban untuk menyelamatkan orang. Nah, yang kedua saya melihat di dalam Lukas 23, tapi ayat 34-nya. Walaupun orang banyak menolak, mencemooh, meludahi, bahkan disiksa di atas kayu salib sampai dia menyerahkan nyawanya. Ya, dia menyerahkan nyawanya. Ayat 34 ini berkata begini, saudara. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, luar biasa. Dia disiksa, dianiayai, tidak ada salah. Tapi dia menerima semuanya itu. Dia tidak dendam, tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Sebenarnya bisa saja ia berkata, Bapak, ini aku sudah laksanakan perintahmu, Bapak. Tolong dong, bela aku, hajar nih orang-orang yang mengolok-olok aku. Bisa saja kalau Tuhan Yesus mau berkata demikian. Bagi Bapak mudah untuk membinasakan orang-orang yang keji, yang jahat, yang layak dibasmi. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak mau. Dan Tuhan Yesus bahkan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Jadi di situ saya melihat betapa hati Tuhan Yesus itu kasih yang luar biasa. Dia rela berkorban. Jadi pengorbanannya ini saya melihat begitu sempurna. Saya terkagum hal ini. Bahkan kadangkala kalau saya melihat satu film yang dikatakan film tentang Yesus disalib, itu saya terenyuh dan menangis. Itu kalau tidak salah judulnya The Passion. Begitu luar biasanya sutradara membuatnya seperti betul-betul kejadian nyata. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu yang kedua. Jadi saya berkata, kenapa pengorbanan yang sempurna? Yang kedua ini, dia tidak mau membalas, bahkan dibilang, Bapak, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saya melihat lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah ayat 42 sampai ayat 43. Lalu ia, penjahat ini, yang di sisi Tuhan Yesus, berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi genap lagi Yohanes 3 ayat 16 bahwa dikatakan siapa yang percaya
tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Teladan Tuhan Yesus ini saya melihat luar biasa. Maka itu di sisi Yesus penjahat ini, yang satu berkomentar mengolok Tuhan Yesus, tapi yang satu lagi berkata, kita sebenarnya layak memang dihukum, tapi dia tidak ada salahnya. Dan dia berseru, Yesus, ingat aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan spontan Tuhan Yesus berkata, kata Yesus, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Saat Yesus berkata demikian, saya percaya menjadi satu kebahagiaan si orang jahat ini, yang dikatakan dia bilang, ingat aku Tuhan. Artinya secara tidak langsung dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak ada salahnya. Karena dia bilang, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan di situ dia memiliki iman percaya kepada Tuhan. Bahkan juga dia bertobat saat itu, bahwa dia mau minta Tuhan, terima aku. Dan jawabannya itu langsung. Dia mendapatkan berkat yang luar biasa, bahwa saat itu juga dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Firdaus. Bapak Ibu yang terkasih, itu dikatakan yang ketiga. Ya. Tadi ingat ya, yang ke-1 bahwa Tuhan menebus orang yang berdosa itu untuk supaya mereka bisa masuk dalam kerajaan sorga. Dan yang kedua dikatakan, walaupun dia dicemo, disiksa, diludahi, bahkan dianiaya, bahkan sampai menyerahkan nyawanya di kayu salib, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Yang ketiga dikatakan apa? Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi di situ saya melihat pengorbanan Yesus yang sempurna. Pengorbanannya tidak sia-sia. Seseorang yang jahat, yang sepantasnya mati, ketika dia melihat Yesus dan dia berkata, Yesus ingatlah aku, dia langsung menjadi orang yang percaya dan dia mau bertobat dalam hidupnya. Walaupun dia harus mati saat itu juga, tapi ada kesempatan yang luar biasa. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Nah, lanjut yang keempat. Yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat Yesus menyerahkan nyawanya, itu dikatakan di dalam Lukas pasal 23 ayat 44. Dikatakan kepada Bapa, dia menyerahkan nyawanya. Artinya penyerahan total, sebab dia harus mengorbankan dirinya. Prediksi saya sebenarnya Yesus tidak bisa mati. Tetapi karena dia harus jalankan tugas penyelamatan itu, maka ia harus menjadi manusia 100%. Jadi pada saat itu, kematian tidak bisa menguasai dia, tapi dia yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Di situ saya melihat dampaknya. Kenapa saya bilang ini pengorbanan yang sempurna? Karena ada dampaknya, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, dampaknya apa?
Dampaknya pengorbanan Tuhan Yesus itu, dia menjadi perantara perdamaian manusia dengan Bapa, agar bisa mempunyai hubungan langsung kepada Bapa. Buktinya, saat dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, di situ tabir bait Allah terbelah dua. Itu di dalam ayat 45. Tabir bait Allah terbelah dua. Menandakan yang luar biasa, tabir bait Allah ini dari atas dikoyaknya, bukan dari bawah. Kalau dari bawah bisa saja manusia punya pekerjaan. Tapi tabir yang begitu beratnya, begitu tebalnya, dari atas langsung koyak ke bawah. Karena perdamaian yang sudah diberikan nyawa Yesus untuk manusia, maka Tuhan berkenan membelah tabir itu, sehingga setiap manusia yang percaya, dia bisa datang kepada Bapa. Dia bisa langsung memohon langsung kepada Bapa, tidak pakai perantara imam besar lagi. Itu yang saya melihatnya, pengorbanannya itu dampak yang luar biasa. Dan dampak yang keduanya apa? Pengakuan kepala pasukan di dalam ayat 47-nya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, yaitu kepala pasukan ini, memuliakan Tuhan. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Artinya, tidak ada kesalahan sedikit pun. Tetapi dia rela mati dengan tidak terhormat. Coba bayangkan. Karena pada zaman itu, orang yang mati di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Yesus mau hinaan itu, predikat yang buruk itu, dia terima. Saya melihat pengorbanannya luar biasa demi untuk menyelamatkan manusia. Dia rela sampai habis-habisan. Dia dihina, diolok, dianiaya, diludahi, dicaci maki, dan ditolak. Habislah derajat saat itu. Tapi Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan rela bagi saudara dan saya untuk memperoleh keselamatan. Inilah tindakan Tuhan Yesus yang luar biasa, pengorbanan yang sempurna. Kesimpulannya, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya telusuri kembali apa yang saya kupas ini. Kesimpulannya yang pertama adalah harus menjadi orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Banyak orang yang berkata Tuhan Yesus adalah nabi. Itu salah. Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Nanti di lain waktu kita akan kupas lagi, kita bahas. Yang kedua, kesimpulannya, Tuhan memberikan teladan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dia bilang, Bapa, ampunilah mereka, apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Jadi, kalau kita alami sesuatu yang tidak adil dan yang tidak enak kepada kita, kita harus berpikir dan berkata yang sama seperti Tuhan Yesus. Contohnya, orang yang menghina kita, orang menganiaya kita, orang yang memfitnah kita, orang membuat kejoliman buat kita, kita harus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu.
Jadi kalau kita tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang salah kepada kita, kita jangan marah. Yesus tidak marah dan Yesus tidak balas semuanya itu. Bahkan dia minta kepada Bapa, ampunilah mereka. Jadi contoh ini ada dasarnya bagi orang percaya. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalaslah dengan kebaikan. Bahkan bila perlu, kita wajib untuk mendoakan mereka yang bersalah kepada kita. Yang terpenting, jangan sekali-kali kita dendam, kita benci, dan kita tidak mau lagi berhubungan dengan mereka. Ampuni mereka. Nah, saudara, itu dampak yang kedua. Kesimpulannya, ya. Yang ketiga, kesimpulannya, akhirnya si penjahat ini timbullah iman percayanya kembali, dan dia melihat bahwa Yesus ini adalah orang yang betul-betul tidak bersalah. Dan akhirnya dia percaya Yesus adalah Tuhan. Sebab dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau kembali lagi menjadi seorang raja. Di situ kita melihat si penjahat ini bahwa mengingatkan kita hari-hari ini sejauh mana hati kita kepada Tuhan. Apakah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya, atau hanya kita dari mulut saja, tapi kenyataannya kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi ingat firman Tuhan hari ini, orang jahat yang sepantasnya mati, tapi dia menjadi percaya, dan dia kembali berbalik kepada Tuhan, dan dia minta, Tuhan, ingatlah akan aku. Suatu pertobatan yang luar biasa, ketulusan yang murni si penjahat ini di hadapan Tuhan. Kalau boleh saya katakan, kenapa? Karena Tuhan jawab, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oh, luar biasa, Bapak Ibu. Kesimpulan yang keempat, penyerahan total sepenuhnya Tuhan Yesus dilaksanakan tugas Bapa. Dan di situ kita lihat Yesus berkorban dengan tidak sia-sia. Kita berbicara langsung, bisa berbicara langsung, maksud saya, kepada Bapa. Kalau zaman dulu kita harus melalui imam besar. Jangan harap bisa masuk bait Allah yang kudus. Tapi sekarang kita inilah bait Allah. Perdamaian Tuhan Yesus, manusia kepada Bapa, sudah dilaksanakan di kayu salib. Maka tabir terbelah dua. Tabir bait Allah, tabir suci ini terbelah dua. Yang dulu dihalangin, yang tidak bisa sembarang orang masuk. Tapi sekarang siapapun yang mau percaya bisa datang kepada Bapa langsung dengan doa permohonannya. Maka itu saya melihat kesimpulan yang keempat itu, pengorbanan Tuhan Yesus begitu sempurna. Ada kesempatan buat kita berhubungan kepada Bapa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah Tuhan. Mari saudara-saudara, maukah pengorbanan Yesus yang sempurna ini tidak menjadi sia-sia? Kalau kita mau pengorbanan Yesus tidak menjadi sia-sia, mari kita harus mengucap syukur, introspeksi hidup kita, dan perbaikilah. Kita perbaharui hubungan kita kepada Tuhan. Biarlah kita hampiri Dia, kita berbalik kepada Dia. Kalau seandainya hari-hari ini kita sudah jauh daripada Tuhan, ingat,
orang yang jauh daripada Tuhan hatinya, maka orang itu akan terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Masih ingat? Minggu lalu saya khotbah. Nah, pesannya firman Tuhan hari ini, pengorbanan Yesus yang sempurna ini nyata, bukan hanya perkataan, hanya katanya, tapi sungguh nyata kesaksian hidup yang terjadi, sehingga makanya dikenal sampai seluruh dunia mengakui adalah kematian Tuhan Yesus disebut Jumat Agung. Saudaraku yang terkasih, saya mau berikan PR. Supaya apa? Saudara akan bisa melihat PR ini menjadi berkat buat saudara. Karena ketika engkau berbalik kepada Tuhan, hubungan engkau pulihkan kembali menjadi harmonis kepada Tuhan. Engkau, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, silakan baca di rumah masing-masing Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, akan merasakan dampak berkat-berkat itu akan datang. Saudara, inilah firman Tuhan sampai saat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih mengikuti khotbah saya ini di YouTube untuk beribadah di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, di mana kami sudah menerima firman-Mu yang indah ini, mengingatkan akan pengorbanan Engkau yang begitu sempurnanya. Engkau rela mati, Engkau dihina, disiksa, dianiaya, tapi Engkau tidak pernah membalasnya. Bahkan Engkau berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Luar biasa, akhirnya seorang penjahat pun bertobat, menerima Tuhan Yesus. Dia memperbaiki hubungannya pada Tuhan Yesus. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku jika Engkau datang kembali sebagai Raja. Maka itu, mari saudaraku yang terkasih, hari-hari ini sejauh mana kita sudah menjauh dari Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita kembali melekat pada Tuhan. Karena kita percaya, di balik semua ini, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menjadi pelindung bagi kita. Apalagi hari-hari ini, COVID-19 masih menyebar kemana-mana dan banyak jatuh korban. Tuhan, kiranya ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Tuhan, tolonglah Tuhan. Turunlah tangan-Mu untuk menghentikan COVID-19 ini, Tuhan. Dan Tuhan, selamatkan orang-orang percaya. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, sehingga dijauhkan dari malapetaka ini, Tuhan. Kami teringat Tuhan Yesus pada saat di mana bangsa Israel yang mau keluar dari Mesir. Di situ itulah ke-10 yang Tuhan katakan, berdiam diri dan taburi darah anak domba di pintu masing-masing dan jangan keluar rumah, karena aku akan berperkara mendatangkan malaikat maut untuk kepada orang-orang yang tidak mau terima aku. Dan inilah Tuhan, kami percaya, kami orang-orang yang percaya ini Engkau selamatkan. Dan apalagi 3 hari yang akan datang ini adalah hari Paskah, hari kemenangan bagi orang percaya, karena Engkau telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Engkau sudah mengalahkan maut. Dan kami percaya pada saat Paskah nanti,
banyak orang-orang yang terpapar COVID-19 ini disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan bersihkan, kiranya Tuhan Yesus, COVID-19 ini Engkau buang jauh-jauh bagi kami Tuhan, dan bagi bangsa-bangsa yang ada. Berkati juga Tuhan bagi mereka yang berduka saat ini. Tolong Tuhan, berikan penghiburan. Dan kami percaya dokter-dokter semua, perawat-perawat yang di garda depan Tuhan Yesus, baik polisi, TNI, tentara, semuanya Tuhan Yesus, dari PMI, kesehatan, semua yang turun tangan, Engkau berkati mereka. Engkau bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan, sehingga jangan sampai dia terpapar dan jatuh korban Tuhan. Tolong Tuhan, kami serahkan dalam tangan Kau. Biarlah badai ini cepat berlalu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga masing-masing saat ini, jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Keperluan kebutuhan sekarang ini yang ekonomi yang sedang goncang Tuhan, Engkau juga pelihara anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dan Kau berkati Presiden kami Tuhan Yesus, dia yang akan mengucurkan dana untuk membantu Tuhan Yesus kepada penduduk rakyat yang ada. Hingga Tuhan Kau mampukan Presiden kami, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo beserta jajarannya, para menteri, untuk dia menanggulangi semuanya ini dengan baik, hingga tidak ada dampak yang negatif. Tuhan, Engkau jamah dia, berikan kekuatan dan kesehatan dan hikmat yang datangnya dari-Mu. Tuhan berkati Indonesia, berkati negara-negara lain juga. Kami serahkan dalam tangan Kau. Terlebih anak-anak Tuhan, semuanya ini Tuhan pelihara, tidak akan pernah kekurangan. Tuhan berkati, jauhkan dari malapetaka, dan Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit. Kami serahkan dalam tangan Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan ibadah kami ini, kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya salam sejahtera, hormat, kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Tinggi menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Damai sejahtera selalu ada menyertai. Haleluya. Shalom. Amin.